Selamat datang lagi di channel Pak Dharma. Hari ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang pecahan. Sebelum kita mulai pelajarannya, kalian harus berdoa dulu supaya pelajaran kita berjalan dengan lancar. Berdoa mulai, berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siswa dapat melakukan penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut sama. Yang kedua, siswa dapat melakukan penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut berbeda. Mari kita perhatikan konsep pecahan berikut ini. Ada sebuah persegi panjang yang dibagi menjadi 4 bagian. Jadi, jumlah seluruh bagiannya ada 4. Nanti ini kita jadikan penyebutnya. Kemudian ada satu bagian yang berwarna merah. Berarti pecahan tersebut adalah 1/4 atau 1/4. Nah, di mana satu yang berada di atas ini disebut sebagai pembilang. Sedangkan angka 4 yang berada di bawahnya disebut sebagai penyebut. Kita ingat-ingat ya anak-anak. Sekarang marilah kita belajar tentang penjumlahan pecahan, yaitu yang pertama, penjumlahan pecahan dengan penyebut sama. Coba perhatikan anak-anak, ada 3 persegi panjang. Masing-masing bagiannya sama, yaitu 4 bagian. Persegi panjang yang pertama 4 bagian, persegi panjang yang kedua ada 4 bagian, dan persegi panjang yang ketiga ada 4 bagian. Kita mulai dengan persegi panjang yang pertama. Itu ada 4 bagian, tapi satu bagian yang berwarna merah. Artinya bernilai 1/4. Kemudian kita ke persegi panjang yang kedua. Ada 4 bagian juga, tapi yang berwarna merah ada 2 bagian. Artinya bernilai 2/4. Nah, sekarang persegi panjang yang ketiga sama-sama memiliki 4 bagian, tetapi yang berwarna merah ada 3 bagian. Artinya bernilai 3/4. Jadi anak-anak, 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Anak-anak, kalau kalian menjumlahkan pecahan dengan penyebut sama, kalian hanya tinggal menjumlahkan pembilangnya saja tanpa menjumlahkan penyebutnya. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 4 penyebutnya kita tulis tetap 4. Gampang bukan anak-anak? Mari kita coba. Marilah kita coba mengerjakan contoh-contoh soal, yaitu penjumlahan pecahan dengan penyebut sama berikut ini. Ada 4 soal di sini. Mari kita selesaikan bersama-sama ya. Ada 4 soal yang semuanya memiliki penyebut yang sama. Masing-masing soal memiliki penyebut yang sama. Kita kerjakan soal yang pertama. 3/5 ditambah 1/5. Kalian hanya tinggal menjumlahkan pembilangnya saja, yaitu 3 ditambah 1 adalah 4, dan penyebutnya 5, kita tetap tulis menyebutnya 5. Yang kedua adalah 2/7 ditambah 3/7. Penyebutnya sama, kita hanya tinggal menjumlahkan pembilangnya. 2 tambah 3 adalah 5, dan penyebutnya adalah 7, maka hasilnya 5/7. Soal yang ketiga yaitu 5/16 dan 8/16. 5/16 ditambah 8/16. Penyebutnya sama, yaitu 16. Kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 5 ditambah 8 ada 13, dan 16 penyebutnya kita tulis tetap 16. Sekarang yang terakhir yaitu 7/20 ditambah 6/20 sama dengan penyebutnya 20, dan
penyebutnya sama. Kita hanya tinggal menjumlahkan pembilangnya. 7 ditambah 6 ada 13, penyebutnya 20, kita letakkan di penyebutnya tetap 20. Nah, anak-anak, gampang bukan? Kalian semua pasti bisa. Kita coba ya. Sebelum kita melanjutkan yang berikutnya, kita simak dulu bagaimana langkah-langkah melakukan penjumlahan pecahan. Langkah-langkah melakukan penjumlahan pecahan yang pertama adalah menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Jika penyebutnya berbeda, maka kita samakan dulu penyebutnya. Yang kedua, jumlahkan hanya pembilangnya saja. Jika penyebutnya sudah sama, kalian hanya tinggal menjumlahkan hanya pembilangnya saja. Dan yang ketiga, sederhanakan jika perlu. Jika jawabannya sudah sederhana, maka tidak perlu disederhanakan lagi. Ya, hanya itu anak-anak langkah-langkah melakukan penjumlahan pecahan. Kita lanjutkan belajar penjumlahan pecahan, yaitu yang kedua, penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Perhatikan contoh soal berikut ini. Sepertiga ditambah seperempat sama dengan. Nah, perhatikan penyebutnya anak-anak, berbeda bukan? Yang satu penyebutnya 3, yang satu lagi penyebutnya 4. Di sini, langkah yang pertama adalah kita samakan dulu penyebutnya. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Sekarang kita akan menggunakan perkalian silang. Perhatikan tanda silang berikut. Kita letakkan dulu garis bantunya di sini. Nah, sekarang anak-anak konsentrasi ke tanda panahnya. Tanda panah yang pertama yaitu 1 dikali 4. Pembilang pertama dikalikan penyebut yang kedua. Kita letakkan di sini. Sekarang tanda panah yang kedua. Pembilang yang kedua dikalikan penyebut yang pertama. Kita letakkan di sini. Dan yang ketiga, kita kalikan masing-masing penyebutnya, yaitu 3 dikali 4 kita letakkan di tempatnya, yaitu tempatnya penyebut di bawah. 3 kali 4. Setelah itu kita selesaikan. Kita cari penyebutnya dulu, yaitu 3 kali 4 dan 3 kali 4. Ya, itu. Kita letakkan masing-masing. 3 kali 4 adalah 12. Maka kita letakkan di penyebutnya. Penyebutnya sudah sama kan? Maka langkah pertama yaitu menyamakan penyebut kita sudah selesai. Selanjutnya kita kalikan pembilangnya. Pembilang yang pertama 1 dikali 4 hasilnya 4. Pembilang yang kedua 1 kali 3 hasilnya 3. Kita letakkan di sini. Maka selesai sudah menyamakan penyebutnya. Langkah yang kedua, setelah penyebutnya sama, maka kita akan menjumlahkan pembilangnya saja. Di sini pembilangnya ada 4 dan 3. Maka sama dengan 12-nya adalah penyebutnya, kita letakkan, tidak perlu ditambah lagi. Sekarang kita tambahkan yang pembilangnya. 4 ditambah 3 artinya 7. Maka hasilnya adalah 7/12. Maka selesai sudah kita menjumlahkan pembilangnya. Nah, apakah 7/12 ini perlu disederhanakan? Ternyata tidak perlu. Maka tidak perlu disederhanakan. Hasilnya dari sepertiga ditambah seperempat adalah 7/12. Selesai sudah soal kita. Gampang bukan anak-anak? Mari sekarang kita coba contoh yang lainnya. Contoh berikutnya adalah penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Perhatikan contoh anak-anak. Di sini ada sebuah soal yaitu 2/5 ditambah 3/4 sama dengan
Nah, penyebutnya berbeda bukan? Kita ulangi langkah-langkah seperti tadi. Langkah yang pertama yaitu menyamakan penyebutnya terlebih dahulu menggunakan perkalian silang. Perhatikan lagi tanda panahnya. Pembilang pertama kita kalikan dengan penyebut yang kedua. Nah, kita letakkan di sini 2 kali 4. Sekarang tanda panah yang kedua, yaitu pembilang yang kedua dikalikan penyebut yang pertama, yaitu 3 kali 5. Kita letakkan di sini. Kemudian penyebut dan penyebut kita kalikan. 5 dikali 4. Nah, sekarang mari kita samakan penyebutnya. Kita kalikan dulu penyebutnya. Yang bagian bawah 5 kali 4 ada 20, dan yang satunya 5 kali 4 ada 20. Nah, kemudian kita kalikan pembilangnya. Kita selesaikan pembilangnya. 2 kali 4 sama dengan 8, 3 kali 5 sama dengan 15. Maka penyebutnya sudah sama. Jika penyebutnya sudah sama, kita hanya menjumlahkan pembilangnya saja. Mari kita jumlahkan. 8 ditambah 15 ada 23. Penyebutnya tetap 20. Ya, inilah hasilnya anak-anak, 23 per 20. Hasil dari 2 per 5 ditambah 3 per 4 adalah 23 per 20. Kita tunggu apakah ini perlu disederhanakan. Nah, kalau perlu disederhanakan, mari kita sederhanakan. Caranya bagaimana? 23 kita bagi 20, yang mendekati berapa? Ya, yang mendekati adalah 1. Nah, sisanya berapa? 20 kali 1 tadi. Sisanya 3, yaitu 3 per 20. Ingat, penyebutnya tetap sama, ya. Nah, gampang bukan anak-anak? Kalian silakan coba melakukan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama dan penjumlahan dengan penyebut yang berbeda memakai contoh-contoh yang lainnya. Oke, selamat belajar anak-anak.